Orang intoleran mana yang lebih seneng ngeliat orang lain tuh dipecat daripada ditanggung jawab? Hanya untuk tumbler seharga 300.000. Setelah menjadi sasaran hujatan netizen yang berbakti secara masif, Anita Dewi dan suaminya Alvin Haris akhirnya mengunggah video klarifikasi yang berisi permintaan maaf terbuka. Pasangan ini mengaku bahwa publikasi dan respon mereka yang berlebihan terhadap insiden tumbler hilang di komuter lain telah menimbulkan kerugian. Melalui video tersebut, Alvin Haris dan Anita Dewi menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada petugas Argi Budiansa dan seluruh masyarakat. Mereka menyatakan cara menyikapi masalah tersebut sangat tidak bijak dan menjadi pelajaran penting ke depannya. Kasus ini berawal dari keluhan Anita yang kehilangan tumbler yang tertinggal dalam tas di KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung pada 24 November. Meskipun tas berhasil ditemukan, tumbler ternyata hilang saat diambil di stasiun Rangkas Bitung keesokan harinya. Perkara membesar ketika muncul isu bahwa Argi dipecat akibat keluhan Anita. Memicu kecaman karena dianggap mengorbankan pekerjaan orang lain hanya demi barang seharga ratusan ribu. Menanggapi isu tersebut, KAI Komuter secara resmi membantah pemecatan Argi, menegaskan bahwa perusahaan patuh pada regulasi ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin. Saya Anita. Beberapa hari terakhir ini banyak berita beredar dan berkembang di sosial media terkait perbuatan kami berdua. Maka dari video yang kami buat ini, kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur ya, kalau dibilang kasihan guys. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi kelakuan mereka, ya gondok juga. Ya udahlah ya, yang penting kan Argi nggak jadi dipecat nih. Anita sama suaminya juga udah minta maaf. Jadi case close ya guys, jangan dihujat lagi tuh, kasihan. Apalagi kalau sampai di cancel culture, jangan ya guys ya. Bukannya apa-apa nih, mau kayak gimana pun, mereka itu juga orang tua. Ada anak yang menanti mereka di rumah gitu loh. Kalau kalian mau ngasih pelajaran, ya udah kalian namain aja tuh dia Anita Tumbler. Ya gua harap sih kedepannya kejadian kayak gini tuh nggak terjadi lagi ya. Oh, jadi ini orangnya yang namanya Anita Tumbler. Iya, yang membuat petugas kereta api kehilangan pekerjaan gara-gara tumbler ketinggalan di kereta. Ya, lain kali bawa galon biar gampang kelihatan nggak ketinggalan. Gara-gara tumbler 300 ribuan sampai membuat orang kehilangan pekerjaan. Lu berdua bukan ngelukain perasaan kita-kita sebagai netizen, tapi lu membuat orang kehilangan pekerjaan. Udah tahu ini perbuatan yang kurang bijak, masih lu viralkan. Nggak ada cara lain untuk selesaikan masalah ini. Dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Berharap dipuji sama netizen, dibela sama netizen. Nggak bakalan, netizen juga pinter. Kacau. Lagian perkara tumbler aja sampai ribet, sampai ngelebar kemana-mana. Lagian yang pertama kali tasnya lupa di kereta siapa? Salahnya siapa? Sampai sekarang kerjaan orang jadi hilang tuh, ya. Kerjaan orang jadi hilang. Besok supaya nggak lupa bawa torrent aja mbak, bawa torrent, ya. Jadi nggak hilang. Tumblernya dibawa kemana-mana, digendong, torrent. Ya, jadi lain kali jangan sampai lupa dibawa kemana-mana. Kalau bisa tumbler dirantai, oke? Dan sekali lagi minum air putih yang banyak biar nggak lupaan, ya.
Ya teman-teman, akhirnya kata maaf itu terucap juga. Alvin dan istri berjanji akan bertanggung jawab penuh. Tapi teman-teman ya, kasus ini itu ngasih kita tamparan keras sih, bahwa validasi itu jauh lebih penting daripada viralisasi. Jangan karena emosi sesaat, apalagi ya karena ego. Kita gunain kekuatan jari kita untuk menghakimi nasib orang. Apa-apa diviralin, dikit-dikit diviralin. Ingat teman-teman, di balik seragam petugas yang kita viralkan itu ada harkat, ada martabat, dan keluarga yang harus mereka nafkahi gitu loh. Viral itu kan cuma butuh 1 detik ya, tapi memulihkan nama baik seseorang butuh waktu seumur hidup teman-teman. Poinnya, kalau belum siap dengan konsekuensinya, jangan pernah main-main dengan reputasi orang lain. Maksud gue gini, Mbak Anita, maaf banget, musuh lu satu Indonesia. Orang intoleran mana yang lebih seneng ngeliat orang lain tuh dipecat daripada ditanggung jawab hanya untuk tumbler seharga 300.000? Yang adalah sebenarnya barang bawaan Anda adalah tanggung jawab Anda. Kalau tahu bakalan begini dari awal aja tuh cooler bag lo dibuang ke tong sampah, daripada ujung-ujungnya ada orang yang di PHK gara-gara keegoisan lo. Gue tahu ngambil barang orang itu merupakan sebuah kesalahan, tapi bisa nggak lo lebih prihatin dengan keadaan orang lain? Tapi guys, gue nggak tahu nih, beritanya tuh simpang siur. Ada yang bilang katanya nggak dipecat dan nggak tahu siapa yang ngambil, cuman petugasnya itu mau tanggung jawab, dia mau beliin tumbler yang baru. Yang bener tuh yang mana, dipecat atau enggak sebenarnya? Cuma perkara tumbler ngebuat orang lain kehilangan mata pencahariannya, kehilangan pekerjaannya. Padahal ya, si Anita ini sendiri yang ceroboh, dia yang ninggalin, dia yang lupa, malah nyalahin si satpamnya. Padahal ya, ini nih satpam yang dipecat ini, dialah yang nolongin si Anita ini buat ngembaliin bagnya, tapi malah si satpam ini tuh yang dipecat. Dan mirisnya lagi ya, satpam ini tuh awalnya mau loh ngegantiin tumblernya Anita, walaupun si satpam ini tuh sendiri tuh nggak tahu tumblernya Anita nih kemana gitu. Tapi dengan kejamnya si Anita ini tuh tetap ngebuat di-tweet dan nge-tagin PT KAI sampai ngebuat satpam ini tuh dipecat. Sekarang tuh susah banget loh cari kerjaan. Kok ada ya orang yang setega Anita ini ngebuat orang lain kehilangan pekerjaannya di tengah kehidupan yang sekarang ini tuh orang tuh kayak nyari kerjaan tuh kayak sampai aduh susah banget gitu. Anita, lu tega banget sih Anita. Nggak cukup tuh klarifikasi ucapan maaf lo bareng suami lo. Sekarang gimana caranya lo bisa kembaliin tuh satpam bisa kerja lagi? Karena itu bukan salah satpam itu, dan dia juga nggak tahu gitu tumbler lo kemana. Dan katanya si Anita juga udah dipecat dari kerjaannya, dari perusahaan tempat dia bekerja. Udah mampus dia lo Anita. Lu kejam sih, jahat banget jadi orang. Waktu gua baca beritanya ya, gua pikir yang hilang itu barang berharga gitu loh. Yamaha Mio ke apa gitu, iPad Ultra, Dexa apa gitu loh. Tumbler coy, tumbler tuku. Kecuali tumbler yang Olala, Omala itu Coxicle atau apa gitu loh. Tapi ini bukan masalah harga sih. Cuman si Mbak Anita ini, dia juga lalai, ketinggalan, udah dibantu masnya, ketemu. Terus ternyata gak semua niat baik itu akan berakhir baik sih, gue lihat-lihat ya. Terus si mas ini tuh tulang punggung keluarga, baru kerja, umur 21, dipecat. Dan sekarang impactnya si Mbak Anita itu per hari ini juga dipecat. Jadi panjang nih kasus. Coba kalau misalkan ketika itu hilang, ya udah si Mbak Anitanya, mas ini tadi di fotonya ada nih, kok sekarang nggak ada gitu. Terus juga si masnya juga udah niat baik kan, oke mbak saya gantiin ya, saya beliin lagi gitu, tanggung jawab, udah selesai gitu. Nggak usah dipanjang kali lebar gitu, jadi merembet kan, jadi sama-sama kena impact dua-duanya gitu loh. Jadi satu pengen menang, jadinya sama-sama kalah gitu, ya kan? Udah, kita tuh ikhlas, sabar gitu loh, nggak usah emosi. Ada aja kelakuan warga plus 62, ini ada di Twitter. Ada mbak-mbak culture kayaknya, yang kurang kerjaan. Ketinggalan cooler bag di KRL, dan diisinya tuh ada pompa ASI dan tumbler. Setelah itu ditemukan oleh satpam dan diberikan ke abang-abang yang satu ini nih, yang pakai baju putih. Terus kemudian besoknya si mbaknya ini, si kakaknya ini pergi ke Lost and Found, dan ternyata di cooler bagnya si tumbler tukunya sudah tidak ada. Sebenarnya kasus ini tuh belum selesai karena
belum tahu siapa yang menghilangkan si tumblernya, tapi keburu kakak ini viralin. Dan pada akhirnya abang-abang yang baju putih ini sudah dipecat oleh PT KAI. Dan yang sangat disayangkannya lagi, sebenarnya abang-abang KAI ini, walaupun dia merasa tidak mencuri tumbler tersebut, tapi dia ini sudah menghubungi suaminya untuk meminta maaf dan rela untuk bertanggung jawab atau mengganti si tumblernya. Jadi menurut gua kurang etis karena kasusnya belum selesai nih, belum tahu siapa pelakunya. Pertama, kedua, si abangnya udah minta maaf dan mau ganti rugi, tapi malah diviralin dan pada akhirnya si abangnya dipecat. Ini adalah salah satu contoh tidak ada baiknya memviralkan sesuatu. Kecuali kalau lu udah mentok nih, tidak ada penyelesaian. Ini sebenarnya kan udah ada penyelesaian dari abangnya ini, udah minta maaf, nge-WA secara langsung dan ingin bertanggung jawab. Itu tuh sebenarnya udah clear, tapi malah diperpanjang dan diviralkan. Ini yang salah menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Let's go.